Kutawaru itu nyebrang ke sana ya Pak ya? Naik perahu. Jadi kalau kita ke Kutawaru itu kita akan melewati hutan payo ya, hutan bakau, dan di situ banyak kepiting. Nah, saya ingin lihat kepiting di hutan bakau di Kutawaru, sekaligus nanti budidaya seperti apa sampai kita olah jadi masakan yang enak nantinya. Kita ikuti ya. Ada. Kelurahan Kutawaru di Kecamatan Cilacap Tengah terletak di kawasan Laguna Segara Anakan. Dahulu pada tahun 1900-an, luas hutan mangrove di kawasan ini mencapai 6.500 hektar. Pada tahun 1970-an, luas hutan mangrove di Segara Anakan menyusul tinggal sekitar 4.000 hektar, dan saat ini kondisinya terus menyusut hingga tersisa sekitar 2.000 hektar. Ini kita lagi perjalanan ke Kutawaru namanya. Jadi dia dari Cilacap menyeberang dengan perahu seperti ini, dia nanti melewati hutan-hutan bakau. Hutan bakau. Nah, di situ itu banyak kepiting. Tidak hanya menikmati hutan mangrove, di perjalanan saya ke Kutawaru, saya bisa melihat kilang Pertamina Revenant Unit 4 Cilacap dari dekat. Saya bisa menyaksikan kapal-kapal besar yang sedang sandar di kawasan kilang produksi terbesar di Indonesia. Untuk keluar dan masuk ke Kelurahan Kutawaru, warga menggunakan transportasi perahu seperti ini. Selain untuk mengangkut orang, perahu-perahu ini juga digunakan untuk mengangkut kendaraan sepeda motor. Penumpang kendaraan Rp4.000, pelajar Rp3.500. Nah, ini jadi naik perahu dari sana ya kurang lebih sekitar 5-10 menit. Kalau penumpang Rp4.000, kalau pelajar Rp3.500. Ini kendaraan sama Rp4.500, Rp4.000 per unitnya. Dari dermaga Kutawaru saya menuju ke Kampung Kepiting, sekitar 10 menit perjalanan dari dermaga. Bisa menggunakan mobil odong-odong seperti ini jika rombongan, atau menggunakan jasa ojek sepeda motor. Tidak menunggu lama, saya langsung diajak mempersiapkan alat untuk berburu kepiting di hutan mangrove. Kali ini proses penangkapan kepiting liar dengan menggunakan dua alat. Pertama, pintur. Pintur ini terbuat dari kerangka besi yang dipasang jaring. Kedua, menggunakan wadong. Wadong merupakan alat jebakan dengan menggunakan bambu. Agar kepiting masuk ke dalam perangkap, saya menyiapkan bambu yang digunakan untuk memasang umpan berupa ikan. Nah, ini yang sedang dibuat apa ini, Mas? Sujen namanya. Sujen. Untuk fungsinya? Buat ikan. Oh, ngasih makan umpan. Umpannya nanti ditaruh di dalam. Boleh, Mas, saya coba kita bikin ininya. Sujennya. Sujen. Jadi di dalam harus dikasih ini ya. Kasih umpan. Dikasih umpan biar si kepiting itu tertarik untuk masuk ya. Iya. Selain menggunakan perangkap untuk mencari kepiting bukan pekerjaan mudah. Saya bersama Yulianto yang sehari-hari bekerja mencari kepiting di hutan mangrove harus menggunakan perahu sampan seperti ini agar bisa masuk ke sela-sela hutan mangrove yang lebat. Biasanya memasang perangkap dilakukan saat air laut surut, sehingga pada saat air pasang, perangkap terendam air dan kepiting masuk ke perangkap. Sebelum pintur dan wadong dipasang di sela-sela tanaman mangrove, saya dan Yulianto memasang ikan di dalam perangkap yang sudah kami bawa. Ini dia di dalam ada ikan, terus ini udah ditutup, dikunci seperti ini. Terus, nah ini, jadi dia masuk, si kepitingnya nanti akan masuk lewat sini, dia akan terjebak di dalam. Ini yang ditempatkan di sini. Nah, ya biasanya mereka itu menempatkan di tempat-tempat yang agak lubang seperti ini ya. Untuk memasang wadong yang terbuat dari bambu, saya dan Yulianto mengambil batang pohon mangrove untuk menjepit wadong di dasar air. Sementara untuk memasang pintur lebih mudah karena terbuat dari besi sehingga cukup berat dan dapat berada di dasar air. Agar tidak lupa, pintur harus diberi tali dan diberi penanda di bagian atasnya.
Nah, udah. Ya, jadi jebakan-jebakan ini dipasang dan dibiarkan selama semalam, besoknya tinggal diambil ya. Iya. Tinggal diambil. Itu biasanya semalam apa sampai 2 malam, 3 malam? Semalam aja ya. Semalam. 1 malam dibiarkan, nanti tinggal Pagi-paginya kesini. pagi-paginya ke sini ya. Dalam sekali pasang, biasanya Yulianto membawa 20 hingga 30 pintur dan wadong untuk dipasang di kawasan hutan mangrove yang diperkirakan banyak terdapat kepiting. Tidak semua perangkap yang dipasang mendapatkan kepiting, ini tergantung dengan kebutuhan. Coba yang pakai. Saat saya mengangkat beberapa wadong yang sudah terpasang sebelumnya, ada yang mendapatkan kepiting dan ada yang belum beruntung alias kosong. Jadi saya susah ini kakinya karena di bawahnya itu lembek banget. Di bawahnya lembek banget. Jadi kalau saya nggak nahannya gini, dia semakin semakin dalam. Ini ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau yang ini dapat 1, ini yang satunya kosong. Ada lagi, Mas? Ada. Saat mengangkat kepiting, wadong, dan pintur mesti berhati-hati karena meski tidak beracun, capitan kepiting cukup bisa membuat tangan kita luka. Jepitan kepiting ini sangat kuat dan berikut tantangan mencoba mengikat kepiting. Segini udah enak ya. Atau masih dibesarin? Akhirnya setelah melalui proses yang cukup menegangkan, saya berhasil mengikat dengan selamat. Jadi ini tajam banget ya. Mas Yuli sampai ketakutan itu kalau bisa nancep. Kemarin bapaknya kena itu harus diputusin ini kakinya. Kalau enggak susah. Nih. Selanjutnya saya melihat proses penangkaran. Nah, untuk membuat kepiting yang cangkangnya keras menjadi lunak membutuhkan waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Selain ditempatkan di box, kaki kepiting juga harus putus agar mempercepat proses pelepasan cangkang. Namanya munting. Fungsinya untuk membesarkan. Iya, ini nggak membesarkan, cuman buat bikin piting lunak. Oh. Buat bikin piting lunak itu. Jadi Hehehe. Berbeda dengan kepiting yang baru ditangkap, kepiting yang baru ditangkap ini sangat berbahaya karena capitnya bisa melukai tangan saya. Kalau yang sudah proses munting atau menjadi kepiting lunak sudah tidak berdaya. ya ini kepiting lunak. Dia posisinya dari mulai badannya sama capitnya sudah sangat lunak sekali, tidak menakutkan. Nah, ini sudah kita panen, dapat cukup banyak. Nanti kita olah ya. Biasanya kalau kepiting lunak diolah apa, Bu? Digoreng. Oh, crispy ya. Mayoritas warga di Kutawaru merupakan nelayan. Dan untuk menampung hasil tangkapan, Lasno bersama kelompoknya membudidayakan kepiting hasil tangkapan, baik yang diolah menjadi kepiting cangkang lunak dan membudidaya kepiting di kolam agar kepiting memiliki ukuran yang lebih besar. Dengan diproses di sini, dibudidaya menjadi kepiting cangkang lunak, maka nilai jualnya sudah lumayan tinggi, mungkin bisa naik 50%. Sekarang sudah 140 sampai 150 ribu per kilonya. Buat kepiting. Tidak hanya dibudidaya menjadi kepiting cangkang lunak dan juga pembesaran, di Kampung Kepiting Kutawaru juga menyajikan beragam olahan kepiting dan ikan laut, seperti kepiting cangkang lunak crispy, kepiting saus tiram, ikan laut bakar, dan cumi saus tiram. Ya, jadi kalau kepiting yang baru nangkep, nah ini seperti ini contohnya. Nih, ini masih keras. Makanya susah, harus pakai alat seperti ini. Nah, dipecah. Ini baru bisa dimakan. Ini isinya. Tapi kalau yang sudah dibudidaya, seperti yang tadi itu, sudah di treatment 10-20 hari, dia semuanya, ini cangkang seperti ini semuanya lunak, tinggal dicolok, langsung dimakan. Ini apa, hanya ada di Kampung Kepiting di kawasan Cilacap ini. Robi Sofwan Amin, Daniel Yuwantoro, Cilacap, Jawa Tengah. Nih, capit. Capit tinggal makan.